Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami sudah 2 minggu lebih di wilayah NTT, Kupang, Atambua, Timor Leste, kembali lagi ke Atambua, kembali lagi ke Kupang, sekarang ada di Kupang. Pelayanan di sini luar biasa, selalu disertai Tuhan, hal-hal yang ajaib, mujizat terjadi. Dan juga pelayanan di Jakarta dalam pelindungan Tuhan. Setiap ada waktu senggang, kami tidak akan pernah lupa untuk memberitakan kabar-kabar terbaru tentang umat Tuhan, yaitu Israel, anak sulung Tuhan. Mungkin ada yang berkata, masa sih Israel anak sulung Tuhan? Ada nggak dalilnya? Ada. Di Keluaran 4 ayat 22, Tuhan sendiri berkata, ini anak sulungku Israel. Wah, saudara ya. Jadi kami tidak akan pernah lupa memberitakan. Ini saudara, Israel ya menyerang Lebanon dan jenderal Palestina tewas. Jadi yang tewas ini bukan jenderal Hamas, jenderal Palestina. Jenderal Palestina berarti jenderalnya resmi yang dipimpin oleh Mahmud Abbas sebagai presiden, ya, atau yang dibawahin oleh perdana menterinya yang bernama Muhammad Mustafa. Nah, saudaraku yang saya kasih, ini presiden presiden Palestina, saudara, kemungkinan dia ini sedang pusing ya. Karena apa? Jenderalnya, saudara, jenderalnya meninggal ya. Meninggalnya di Lebanon. Ini memang memalukan ya bagi Lebanon. Ismail Haniyeh juga meninggalnya itu di Iran, di Teheran, pas waktu menghadiri pelantikan presiden barunya Iran. Wah, ini memalukan bagi Iran. Makanya Iran sekarang itu terus mengancam akan menyerang Israel. Walaupun sampai hari ini belum terjadi serangan secara terang-terangan ya. Tetapi saudara, ancaman itu terus dikumandangkan oleh Iran ya. Tapi belum mereka menyerang langsung, hanya mereka dukung Hizbullah, dukung Houthi, dukung Hamas ya. Nah, saudara, ini beritanya begini ya, dari Tribun ini ya. Mobilnya diserang Israel, jenderal Palestina Khalil Al-Makda tewas di Lebanon. Wah, saudara, ini Lebanon ini ya, ini bukannya Palestina. Berarti jenderalnya Palestina ini lagi berkunjung ke Lebanon, tapi justru di Lebanon dia mati kena rudalnya Israel ya. Panglima Brigadir Syuhada Al-Aqsa Brigjen Khalil Al-Mahda dilaporkan tewas karena serangan Israel yang menargetkan sebuah mobil di Sidon, Lebanon Selatan pada hari Rabu. Berarti masih baru ya, tanggal 20 bulan 8 2024. Ini beritanya baru sekali ya, ini baru 2022 ya, 2022 baru tanggal 22 ya. Brigadir Syuhada Al-Aqsa adalah sayap militer yang berbasis tepi barat dan memiliki hubungan dekat dengan kelompok Fatah. Jadi saudara, di sana ada kelompok Fatah, ada kelompok Hamas. Ya, kelompok Fatah ini, saudaraku saya kasih, inilah yang dipakai oleh pemerintah ya. Dan pemerintah Palestina tentu punya yang namanya jenderal. Nah, jenderalnya inilah yang meninggal ini ya. Brigadir Syuhada Al-Aqsa adalah sayap militer yang berbasis di tepi barat dan memiliki hubungan dekat dengan kelompok Fatah. Menurut Safak News, berarti ini medianya namanya Safak News. Mobil itu sedang berada di dekat Kamp Ain Al-Hilwe yang digunakan sebagai tempat pengungsi warga Palestina. Serangan itu memicu asap tebal yang menutupi area sekitar. Ya, layanan darurat termasuk ambulan, tim pertahanan sipil dan pasukan keamanan segera tiba di lokasi. Di sana ada jasad yang ditemukan dari sebuah mobil di tengah kerumunan orang. Demikian pernyataan kantor berita nasional Lebanon.
Jadi ini kantor nasional Lebanon langsung yang memberitakan, jadi bukan hoak ya. Pihak otoritas Palestina juga mengkonfirmasi tewasnya Khalil. Jadi Palestina juga ya mengkonfirmasi, terus media resmi Lebanon juga membenarkan kejadian ini ya. Serangan Israel di Sidon menewaskan pejabat Fatah, maaf ya, pejabat Fatah ya, Khalil Al-Mahda, kata Fatih ya, Abu Al-Radat, pejabat senior otoritas Palestina. Sementara itu Taufik Tirawi yang menjadi anggota Komite Pusat Fatah menuding Israel ingin mengorbankan perang besar di Timur Tengah. Wah, ini memang betul ya, bisa saja ya terjadi, tapi kita doakan jangan sampai terjadi ya. Ya saudara, kenapa? Karena yang biasanya kita tahu kan Hamas yang diserang oleh Israel ya kan. Jadi Brigadir Al-Qassam, Brigadir Al-Quds, ini jenderalnya Palestina yang lagi berkunjung ke Lebanon. Kita nggak tahu dia berkunjung ke Lebanon lagi ngapain, kita nggak tahu ya. Nah, pembunuhan pejabat Fatah adalah bukti lebih lanjut bahwa Israel ingin memicu perang berskala besar di kawasan ini, kata Trewi ya. Israel mengaku menargetkan Magda karena pejabat itu bekerja sama dengan pihak Iran di Lebanon, mengirimkan uang dan senjata ke tepi barat. Wah, saudaraku yang kasih, saya juga tadi ya menduga pastilah ada ya hubungannya ya ke Iran. Kenapa sampai ya jenderalnya Palestina ini dibunuh ya, atau ditembak ya. Dengan mengutip pernyataan sumber militer Lebanon, Hinhua melaporkan bahwa serangan itu dilancarkan dengan pesawat tanpa awak atau drone. Pesawat itu menembakkan rudal ke sebuah mobil sub. Ya, sebentar ya. Ya, serangan udara Israel di Sidon yang menewaskan pejabat Hamas bernama Samer Al-Ghazi. Jadi dua ya, ada yang meninggal itu jenderal Palestina. Ini berita yang kemarinnya ya. Jadi saudara konsekasi, kita memang nggak ikut campur ya dalam perang-perangan ini ya, karena kita tidak diajarkan untuk ikut campur hal ini. Kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita ini supaya tetap damai, tenang, dan pimpinan-pimpinan negeri ini jaga mulut, jangan ikut-ikutan karena kita negara non-blok, jangan ikut-ikutan ya. Ya, jangan mengutuk Israel karena yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Saudara, walaupun kami ada di Kupang, Atambua, Timur Leste, ya, pelayanan gereja tanpa tembok Seribu Pintu tetap jalan, dipimpin oleh istri saya. Yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kuasa dan Tuhan Yesus, ya Roh Allah, luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala-nyambar, tetap maju dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kok lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya, jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh, bahkan berlaksa-laksa memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus.
Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat, tapi bertobatnya tidak benar, mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan firman, membangun roh setiap orang-orang, memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang yang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus memiliki hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman. Kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja. Di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa. Ya. Seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu. Kamis saya nggak puasa. Jumat, Sabtu puasa lagi. Haleluya. Saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya. Karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena kalau ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit, saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya, nak. Iya, mak, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5, saudara. Anak pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini. Dia hanya apa, saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku merah banget, tau ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Saya juga pernah. Paling, ma sakit banget kan gitu. Aduh sakit banget, nggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus aku butuh. Dan saudara, pelayanan kami di sini juga terus disertai Tuhan. Doakan supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mau mendukung pelayanan, lihat di deskripsi ada nomor-nomor rekening. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah mendukung pelayanan kami. Kami bisa ada hampir 3 minggu di Kupang ini, Atambua dan Timur Leste. Dan bagi yang belum mendukung juga, saya doakan diberkati di lain waktu saudara-saudara akan mendukung. Mari kita doa hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih. Pelayanan kami Gereja Tanpa Tembok Suri Pintu. Berkati juga pelayanan kami selama kami di Kupang. Berkati juga mereka-mereka sudah mendukung pelayanan kami. Yang belum mendukung juga berkati. Di lain waktu mereka akan mendukung. Dan kami juga saat ini berdoa buat Israel dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.